Haleluya. Selamat pagi keluarga GKSI Mahanaim dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Shalom semuanya. Hari ini adalah harinya Tuhan buat kita. Itulah sebabnya mari bersama-sama menghampiri Dia dengan hati yang penuh dengan pengucapan syukur. Sebab kita percaya Tuhan itu tetap baik buat setiap kita. Kalau pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, kita bisa berjumpa kembali meskipun melalui media online seperti ini, itu juga adalah karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua satukan hati kita bersama dengan para pelayan di pagi hari ini untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bawa syukur kita kepada Dia. Kita percaya bahwa hadiratnya akan dinyatakan bagi kita di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berikan waktu kita yang terbaik. Tinggalkan sejenak kesibukan kita, tujukan hati kita kepada Dia. Satu hal yang saya percaya, bahwa berkat kekuatan Tuhan, berkat sukacita Tuhan akan dilimpahkan dalam rumah-rumah jemaat Tuhan, khususnya keluarga GKSI Mahanaim di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kembali di pagi hari yang Kau berkati ini, bersama dengan seluruh umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, khususnya keluarga besar GKSI Mahanaim. Ke dalam tangan-Mu menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi setiap kami, dimulai dari para pelayan-pelayan Tuhan. Pengurapan Allah yang baru turun dalam kehidupan setiap mereka di dalam nama Yesus. Nyatakan hadirat-Mu yang kuat dalam rumah-rumah jemaat-Mu. Kami percaya kekuatan yang baru, kami percaya sukacita yang berlimpah Tuhan curahkan di tengah-tengah kami di pagi hari ini. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dari awal sampai selesai ibadah kami di pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Sekalipun kita tidak bisa bertemu secara fisik, saya berdoa kita senantiasa ada dalam anugerah Tuhan. Apapun yang saat ini saudara sedang lakukan, rasakan, saya undang untuk boleh bersama-sama bersahati untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan meninggikan namanya, kita akan sembah Dia, kita akan puji namanya. Haleluya, haleluya. Segala
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur, dan kami bersyukur. Biarlah kiranya ucapan syukur mengalir dalam hati setiap kami Tuhan. Kami percaya, dan kami percaya semuanya ada dalam kendali tangan-Mu. Semuanya ada dalam tangan-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Tidak ada rancangan kecelakaan yang menghalangi kami Tuhan. Yang ada hanyalah Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Engkau yang sanggup untuk menggerakkan setiap malaikat-malaikat untuk melindungi kami dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi. Engkau masih bekerja ya Tuhan sampai hari ini. Walaupun dengan kondisi seperti ini kami percaya Engkau masih bisa bekerja Tuhan. Engkau masih melakukan sesuatu yang ajaib. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Allah, perisai kami, kekuatan kami. Engkau sangat besar, Engkau sangat luar biasa, melebihi dari apa yang menghalangi jalan kami, melebihi dari apa yang kami hadapi pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau meninggikan-Mu, kami mau memuliakan-Mu. Dan hari ini juga kami mau menyanyikan pujian, kami mau bermazmur, kami mau dengarkan firman-Mu, dan kami mau menguatkan kepercayaan kami kepadamu, bahwa Engkau akan bekerja dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menjawab setiap pergumulan dan doa kami, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Beribadah, sekalipun kami tidak bertemu secara fisik, tapi roh kami bersatu, roh kami ada bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, di dalam nama Yesus kami percaya dan kami siap beribadah. Amin. Tuhan kita yang maha besar. Haleluya, puji namanya. Tuhan maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa.
saya punya Tuhan yang adalah perisai bagi kehidupan saya. Saya bersyukur Dia Allah yang membentengi saya. Saya percaya sidang jemaat semua dimanapun berada ada dalam genggaman Tuhan, ada dalam tangan Tuhan yang maha besar. Amin, amin, amin. Jadikan lagu ini sebagai doa kita bersama. Haleluya, perisai. Amin, haleluya. sempurna, Bapa yang menjawab setiap kebutuhan kita, yang mengerti apa yang kita perlukan dan menyediakannya pada waktu yang tepat. Jangan kehilangan pengharapan,
Jangan kehilangan keberanian. Jadilah kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena itulah yang ingin Tuhan kita lakukan dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Setiap waktu yang berlalu di dalam hidupku, tak satu pun peristiwa
kemuliaan-Mu nyata di hidupku, Bapa yang sempurna. Di hidupku, Bapa yang sempurna. Di hidupku, Bapa yang sempurna. Haleluya, Kau Bapa yang sempurna. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa seperti-Mu yang selalu mengasihi, mencintai. Kau Bapa yang sempurna, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Pagi ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, sebab rahmat-Mu selalu baru dan baru setiap pagi dalam kehidupan kami, keluarga GKSI Mahanaim, dan juga seluruh anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau Bapa yang sempurna, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan kami bersyukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kemurahan Tuhan, kita masih bisa menikmati pagi ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Baik, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu yang ada di rumah boleh menangkap firman Tuhan pagi ini. Seberapapun yang Bapak Ibu boleh tangkap, tapi itu yang boleh memberkati iman Bapak Ibu, boleh memberkati pengharapan Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita langsung saja, di mana saya rindu di sini untuk kita kembali belajar kepada bangsa Israel. Ya, kita kembali belajar bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka di dalam padang gurun. Kita tahu persis bahwa bangsa Israel di tanah Mesir begitu lama, ya, begitu cukup lama mereka menikmati keadaan di bangsa Mesir. Pada waktu itu sekitar 400 tahun Bapak Ibu. Waktu yang cukup lama, waktu yang cukup panjang mereka ada di Mesir. Mereka di Mesir bukan dalam keadaan baik-baik, tapi mereka ada di dalam suatu posisi yang tertekan. Mereka ada di dalam suatu posisi yang tidak baik karena mereka ditekan dengan pekerjaan-pekerjaan paksa Bapak Ibu. Tapi kita tidak berbicara hal keadaan bangsa Israel ketika di Mesir, tapi saya mau belajar, kita mau belajar bersama ketika Tuhan memperhatikan keadaan umat pilihannya di Mesir, ketika Tuhan melihat keadaan bangsa Israel di tanah Mesir, maka disitulah timbul kasih Tuhan, disitulah timbul belas kasih Tuhan kepada umat pilihannya, sehingga dia mengutus Musa untuk
memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi mereka keluar dari tanah Mesir bukan sesuatu yang gampang. Ya, bukan sesuatu yang gampang. Karena Tuhan memang sengaja mengeraskan hati Firaun supaya bangsa Israel tidak saja keluar dari Mesir. Bapak Ibu, kita tahu bahwa berapa tulah yang terjadi, yaitu ada 10 tulah dan 10 dan tulah ke-10 baru itulah bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir, diizinkan untuk datang beribadah kepada Allahnya, diizinkan untuk mereka pergi. Tapi tidak sampai di situ Bapak Ibu, bangsa Israel masih dikejar oleh Firaun, mereka masih dikejar. Dan ketika mereka sampai di Laut Teberau, maka Tuhan berkata, angkatlah tanganmu Musa. Dan ketika Musa mengangkat tangannya, Laut Teberau tersebut terbelah 2 ke kiri dan ke kanan, dan bangsa Israel masuk ke dalam. Mereka menyeberang karena laut tersebut sudah kering. Bapak Ibu, itu sesuatu kedahsyatan Tuhan, itu sesuatu kebesaran Tuhan dinyatakan. Tapi tidak sampai di situ, terus mereka dikejar. Tapi ketika orang Mesir juga masuk di dalam laut, maka laut pun kembali, airnya kembali, sehingga semua orang Mesir semua meninggal. Bangsa Israel tetap hidup. Puji Tuhan. Dan ketika mereka sudah menyeberangi Laut Teberau, mereka melanjutkan perjalanannya ke padang gurun. Dari Laut Teberau ke padang gurun sekitar perjalanan 3 hari, kemungkinan 3 hari ya Bapak Ibu. Dan kita tahu persis bahwa ketika bangsa Israel di dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan menyertai mereka. Ya, dikatakan bahwa Tuhan ada di depan mereka di siang hari, yaitu di tiang awan. Di malam hari Tuhan di dalam tiang api. Berarti tandanya di sini bahwa Tuhan itu menyertai bangsa Israel, Bapak Ibu. Tuhan menyertai. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menyertai bangsa Israel. Ketika bangsa Israel meminta minum, mereka diberikan minum. Ketika mereka meminta makanan, mereka diberi makanan yang langsung dari surga, yaitu mana. Ketika mereka meminta daging, mereka diberikan daging, yaitu burung puyuh. Itu sesuatu yang luar biasa, itu sesuatu yang mujizat. Tapi apa yang terjadi dalam selama perjalanan, mereka berputar-putar di padang gurun Bapak Ibu selama 40 tahun. Sebenarnya tujuan daripada Tuhan bukan untuk menyiksa umat pilihannya. Sebenarnya tujuan Tuhan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun bukan untuk membuat mereka menderita. Tapi Tuhan ingin supaya bangsa Israel ini menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang murni, menjadi bangsa yang mengalami suatu pemurnian. Karena cukup lama di tanah Mesir, yaitu selama 400 tahun. Luar biasa, karakter-karakter orang Mesir pasti juga ada pada bangsa Israel. Disitulah Tuhan menginginkan supaya karakter dari orang Mesir tidak ada lagi pada karakter-karakter bangsa Israel. Makanya mereka di padang gurun selama 40 tahun. Tapi apa yang terjadi ketika mereka di padang gurun? Mereka mengeluh, mereka menggerutu, mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Tuhan. Itu saja pekerjaan bangsa Israel selama di padang gurun, mengeluh, menggerutu, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Ada mujizat yang terjadi di padang gurun. Tapi sayangnya bangsa Israel mudah sekali untuk tidak percaya. Pagi ini dia percaya, sore lagi tidak percaya, besok dia percaya, lusa lagi tidak percaya. Bapak, Ibu dan saya, kita belajar kepada bangsa Israel. Jangan sampai dalam kehidupan kita, kehidupan saya, Bapak Ibu, jangan sampai kita mengeluh, menggerutu, menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan.
Jangan, kita di masa-masa yang sulit saat ini. Kita ada di masa-masa yang sukar saat ini Bapak Ibu. Tapi saya mau ingatkan, kita jangan lagi mengulangi seperti yang dibuat oleh bangsa Israel ketika dia di padang gurun Bapak Ibu. Tapi mari, di masa-masa ini adalah pergumulan baru bagi kita semua. Bukan hanya bangsa kita yang mengalami saat ini, tapi semua negara mengalami masalah yang baru, masalah yang sama. Dan saya tahu Bapak Ibu sudah tahu semua masalah apa itu adalah COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Masalah baru terjadi dalam hidup kita. Kita tinggal di rumah saja. Kita tinggal di rumah saja. Yang biasanya kita tidak di rumah, kita biasanya bisa pergi piknik, kita bisa pergi ke mall, bisa pergi jalan-jalan. Tapi hari-hari ini tidak bisa lagi kita kemana-mana. Itu sesuatu masalah baru bagi kita. Itu sesuatu pergumulan baru dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tapi tidak mau, kita tetap taat kepada pemerintah. Mau dan tidak mau, kita harus patuhi peraturan pemerintah Bapak Ibu. Dan saat ini saya mau ajak Bapak Ibu dan juga saya, yaitu bagaimana kita menghadapi situasi saat ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Bagaimana kita meresponi masalah ini, bagaimana kita melihat masalah ini, dengan cara pandang apa kita melihat situasi saat ini. Jangan sampai kita mengeluh, menggerutu, menyalahkan orang, menyalahkan pemerintah. Itu jangan terjadi bagi gereja Tuhan. Itu jangan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Itu jangan terjadi bagi hamba-hamba Tuhan. Tapi mari ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Nah, pagi ini saya mau belajar, kita mau belajar kepada satu pribadi. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia hidup dalam menghadapi pergumulan, di dalam dia menanti-nantikan Tuhan di dalam hidupnya. Ada satu tokoh yang sangat memberkati kehidupan saya, yaitu Abraham Bapak Ibu. Ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu tentang Abraham, bagaimana dia menanti-nantikan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika Abraham menerima janji daripada Tuhan, yaitu ketika dia berumur 75 tahun Bapak Ibu. Umur 75 tahun mendapatkan janji daripada Tuhan bahwa engkau akan menjadi bapak orang percaya. Engkau akan, keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Adakah yang bisa menghitung pasir itu di laut? Adakah yang bisa menghitung bintang di langit? Tidak ada satupun manusia yang bisa menghitungnya. Tetapi Tuhan berkata bahwa demikianlah nanti keturunanmu. Itu Abraham berumur pada 75 tahun. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahun demi tahun juga tak kunjung janji Tuhan itu, juga tidak ada kelihatan janji Tuhan. Dan yang terjadi adalah sekitar 12 tahun atau 11 tahun di dalam penantian Abraham dan Sarah untuk menanti janji Tuhan. Apa yang terjadi? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa di sini. Ya, saya tidak membenarkan siapapun. Sarah yang salah atau Abraham. Ya, saya tidak menyalahkan siapa. Tapi kita mau belajar mereka. Kita mau belajar kepada Sarah. Ketika terus mereka menantikan, Abraham menantikan janji Tuhan. Apa yang terjadi? Sarah berkata kepada Abraham, Abraham, itu ada hambamu. Hampirilah dia. Hambanya yaitu Hagar. Dan itu terjadi. Maka lahirlah seorang Ismail. Kita tahu. Dan pada waktu itu Ismail lahir ketika Abraham berumur 86 tahun Bapak Ibu. Dan saya mau katakan bahwa
itu tidak berlaku lagi zaman sekarang ya. Tidak berlaku lagi buat anak-anak Tuhan. Kita ada di zaman PB. Kita ada di zaman anugerah. Itu jangan sampai lagi terjadi. Ya, ini perlu saya sampaikan juga di dalam rumah tangga. Jangan sampai terjadi suatu perceraian. Ya, anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus yang sejati. Di dalam membangun keluarga itu suatu janji bahwa tidak ada satupun boleh menceraikan manusia yang suami istri Bapak Ibu. Kecuali maut. Jadi jangan ada di dalam keluarga Tuhan. Kalau kita benar-benar cinta Tuhan, kita murid Tuhan yang sejati, anak Tuhan tidak boleh bercerai kecuali maut. Dan juga anak Tuhan tidak boleh. Kalau Sarah ini yang menawarkan kepada Abraham, ya, zaman sekarang tidak ditawarkan pun, cari sendiri, cari diam-diam sendiri. Yang istilahnya saat ini adalah pelakor, yang istilahnya saat ini adalah berselingkuh. Tapi saya mau katakan bagi kita semua, bagi umat Tuhan, jemaat Tuhan, GKS Immanuim yang sudah berkeluarga, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu jangan terjadi di dalam rumah tangga. Kalau kita masih ada saat ini hidup dengan suami orang lain, atau hidup dengan suami atau istri orang lain yang tidak sah, mari bertobat, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan sebelum terlambat, sebelum waktu Tuhan datang. Karena ketika kita terus hidup di dalam dosa, hidup di dalam perselingkuhan, Tuhan datang mengangkat, kita akan ketinggalan. Jadi mari, ini suatu peringatan juga bagi kita. Bapak Ibu boleh tahu, catatan ini tidak ada dalam catatan saya. Tapi ketika hari Rabu pagi saya diingatkan bahwa masa kamu hanya mau menyampaikan yang baik-baik saja. Saya diingatkan tentang Sarah untuk menawarkan hambanya kepada Abraham. Jadi mari Bapak Ibu, mari kita tinggalkan semua apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita bertobat. Ya, bertobat. Yang hidup di dalam perselingkuhan, bertobat, tinggalkan dosa itu. Jangan sampai mengikat, dan itu membuat kehidupan semakin jatuh dan semakin jatuh. Belum terlambat waktunya. Ini waktunya untuk bangkit, ini waktunya untuk bertobat, datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan mengampuni. Haleluya. Nah, kita akan masuk belajar bagaimana Abraham menghadapi janji Tuhan, bagaimana Abraham menanti-nanti janji Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, sama juga dengan kita saat ini Bapak Ibu. Bagaimana kita menghadapi situasi saat ini, bagaimana kita menghadapi kondisi saat ini yang tak kunjung selesai, yang tak kunjung berhenti. Bapak, Ibu, dan saya, kita terus berdoa. Semua anak-anak Tuhan, semua agama apapun terus berdoa supaya COVID-19 ini berhenti, supaya COVID-19 ini tidak ada lagi. Semua sudah berdoa kepadanya, Allahnya masing-masing. Kita sudah berdoa, tapi juga masih terus ada, bahkan semakin bertambah pasien-pasien yang ada Bapak Ibu. Terus sikap kita bagaimana? Kalau Abraham di sini Bapak Ibu, ketika dia menanti-nanti janji Tuhan dalam kehidupannya, yaitu Abraham memiliki pengharapan penuh keyakinan kepada Tuhan. Abraham memiliki pengharapan keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 21. Ya, saya bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan
bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Itulah ya Bapak Ibu, cara Abraham di dalam menanti janji Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, cara kita di dalam bergumul menghadapi COVID-19 akhir-akhir ini, yaitu kita punya pengharapan, keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Abraham punya pengharapan, keyakinan penuh kepada Tuhan. Saya bacakan ayat yang 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham juga percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di sini berharap penuh keyakinan kepada Tuhan, artinya kita tidak goyah, artinya kita tidak bimbang, artinya kita tidak khawatir di dalam menghadapi situasi saat ini. Kita tetap punya pengharapan yang kuat penuh kepada Tuhan Yesus. Walaupun tidak ada dasarnya, walaupun tidak ada pengharapan yang kita lihat secara kasat mata kita, tetapi sebagai kita anak-anak Tuhan, kita harus punya hati rohani, kita punya mata rohani melihat keadaan. Semakin hari kita melihat pertambahan pasien yang ada Bapak Ibu, itukah bukan sesuatu yang membuat kita bisa goyah, bukan sesuatu yang bisa membuat kita khawatir, dakduk dalam hati kita. Oh, semakin hari bertambah. Bapak Ibu, ketika memasuki 1 minggu, 2 minggu awal dari corona kita hadapi ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya ambil satu komitmen untuk berdoa setiap jam 8 malam dan setiap jam 12 siang. Saya ambil waktu komitmen untuk berdoa kepada Tuhan, minta belas kasih Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena setiap saya melihat orang yang meninggal, pasien yang meninggal, saya ikut di dalamnya merasakan. Saya ikut merasakan apa yang keluarga mereka hadapi. Dan beberapa yang saya kenal yang mereka kena COVID-19, saya ikut hanyut di dalam, saya ikut di dalam kesedihan. Jadi setiap datang berdoa, bersujud, menyembah kepada Tuhan, tidak terasa saya ikut menangis karena saya melihat bagaimana. Karena kita tahu mereka yang korban meninggal, tidak ada keluarga mereka. Mereka dikuburkan sendiri Bapak Ibu. Tidak ada keluarga yang boleh melihat. Itu suatu kesedihan, itu suatu pukulan berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu terus terjadi. 1 minggu, 2 minggu juga tidak ada jawaban. Juga semakin bertambah yang meninggal. Itu yang membuat kita sedih. Saat berdoa seperti anak-anak kecil, meraung-raung kepada Tuhan. Tapi ketika saya berlutut, bersujud, menyembah kepada Tuhan, saya menangis, saya meraung-raung di hadapan Tuhan. Tapi ada satu kata di dalam hati saya kuat. Suara itu berkata, biarkan kehendakku yang jadi. Biarkan kehendakku yang jadi. Saat itu saya bangkit. Saya bangkit kepada Tuhan. Iya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Kehendak-Mu yang terjadi. Yang terbaik. Mulai saat itu, keadaan saya untuk berdoa berubah. Saya tidak lagi meraung-raung. Saya tidak lagi menangis di hadapan Tuhan seperti anak kecil Bapak Ibu. Saya rubah cara doa saya. Tuhan, iya kehendak-Mu yang terjadi. Semuanya terbaik yang Kau lakukan. Semuanya terbaik yang Kau lakukan. Inilah Bapak Ibu, mari kita terus punya pengharapan. Pengharapan, keyakinan penuh kepada Tuhan. Walaupun tidak ada dasar untuk kita berharap.
walaupun tidak ada dasar untuk bisa menolong, tapi kita punya pengharapan, yaitu di dalam Yesus Kristus yang selalu memberi pengharapan bagi saya, bagi Bapak Ibu. Bagaimana kita punya pengharapan? Pandang kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang ajaib. Rencananya selalu yang terbaik, rencananya yang terindah. Firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat bagi Bapak Ibu dan saya, bagi bangsa kita ini. Itu keyakinan kita, itu kepercayaan kita. Jadi mari Bapak Ibu, iya, walaupun Abraham di sini tahu persis bahwa tidak ada lagi harapan untuk saya, berharap karena Abraham sudah berumur 100 tahun, Sarah berumur 90 tahun. Sarah sudah mati haid, rahim Sarah sudah tertutup. Bagi manusia tidak ada kemungkinan, bagi manusia sudah tidak bisa. Zaman sekarang, iya, umur segitu itu sudah tidak bisa. Iya, 90 tahun seorang perempuan hamil itu tidak bisa Bapak Ibu. Tapi bisa di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang terjadi kepada Sarah dan Abraham. Jadi mari kita belajar kepada Abraham, memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Iya. Walaupun Abraham di sini dia tahu keadaan istrinya, bahkan dia mengerti keadaannya sendiri, umur 100 tahun. Tapi tidak sampai di situ Bapak Ibu, dikatakan bahwa Abraham semakin kuat percaya kepada janji Tuhan. Di umur 100 tahun dan 90 tahun, katakan bahwa dia semakin kuat percayanya kepada Tuhan, bahwa dia pasti menerima janji Tuhan, pasti menjadi bapak bagi bangsa, pasti menjadi keturunannya, yaitu keturunannya banyak seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Dikatakan bahwa kepercayaannya semakin kuat, bukan semakin lemah. Dalam kehidupan kita juga, di dalam menghadapi masalah, pergumulan dalam hidup kita. Mungkin saat ini di masa-masa COVID-19, ekonomi kita terganggu, keuangan, pekerjaan, keluarga, pendidikan terganggu. Tapi jangan lemah. Tapi mari bangkit, percaya, kuatkan percaya Bapak Ibu dan saya kepada Tuhan. Bukankah kita memiliki Tuhan yang hidup dulu, sekarang, dan selamanya? Bukankah kita memiliki Allah yang baik dulu, sekarang, dan selamanya? Dia tetap baik Bapak Ibu, tidak pernah berubah. Sebabnya mari lihat kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, miliki pengharapan, keyakinan penuh kepada Tuhan. Dan saya percaya itu yang bisa membuat kita tidak mengeluh, tidak menggerutu di dalam hidup ini. Itu yang membuat kita tidak bisa menyalahkan orang, tidak bisa menyalahkan pemerintah. Ketika kita memiliki pengharapan, keyakinan kepada Tuhan, karena mata kita hanya tertuju kepadanya. Sebabnya Bapak Ibu, mari terus miliki pengharapan, keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Dan ketika ini yang terjadi dalam hidup kita, dikatakan bahwa Bapak Ibu memuliakan Tuhan. Ketika Bapak Ibu tidak undur, ketika Bapak Ibu dan saya tidak kecewa, ketika Bapak Ibu tidak goyah, ketika Bapak Ibu tidak khawatir, ketika Bapak Ibu tidak ragukan Tuhan dalam hidupnya, maka dikatakan bahwa kita memuliakan Tuhan. Dan biarlah masa-masa ini kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan memuliakan Tuhan. Amin. Kita muliakan Tuhan di masa-masa pergumulan yang sukar ini. Muliakan Tuhan. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan dalam hidup kita. Karena masalah makanan, masalah apapun itu, masalah keuangan dan semuanya. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan. Tapi mari kita permuliakan nama Tuhan. Dan dikatakan bahwa iman Abraham, pengharapan, iman, keyakinan Abraham itu dibenarkan di mata Allah. Ketika Bapak Ibu dan saya semakin kuat pengharapan, keyakinan penuh kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan itu dibenarkan di mata Tuhan. Amin. Bukankah sesuatu itu yang luar biasa ketika Tuhan katakan, wow, Bapak Ibu memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan katakan, engkau memuliakan saya. Ketika Tuhan berkata kepada saudari Nike, engkau memuliakan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa.
Iya. Biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Itu yang pertama, bagaimana kita menghadapi pergumulan kita, bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini, yaitu satu, miliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Yang kedua, ya, waktu kita semakin mengejar, ya, yang kedua yaitu mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus di dalam kamu. Jadi di sini bahwa kita harus bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Bapak Ibu, saya harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena firman Tuhan katakan, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena itu kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Bukan kehendak saya supaya Bapak Ibu mengucap syukur, tetapi itu kehendak Tuhan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Jadi tidak usah perlu cari-cari kehendak Tuhan apa ya, kehendak Tuhan apa ya, yaitu bersyukurlah di dalam segala hal, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi mari kita mengucap syukur di dalam situasi akhir-akhir ini dan seterusnya. Bukan hanya hari ini, tapi seterusnya kita terus mau mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itu adalah kehendak Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya untuk mengucap syukur. Bukan kita mengucap syukur saat kita baik-baik, saat kita sehat, saat kita diberkati, saat kita bahagia, saat kita mengalami kelimpahan, saat kita mengalami sesuatu semua yang baik dalam hidup kita. Tapi Tuhan katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Iya, segala hal. Kita tahu juga bahwa mengucap syukur itu mendatangkan mujizat, Bapak Ibu. Kita paling suka mujizat, tapi kita susah untuk mengucap syukur, Bapak Ibu. Kalau kita mau mujizat dalam hidup kita, mengucap syukurlah, mengucap syukur dalam hidup ini. Ketika Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang, apa yang terjadi? Murid Tuhan Yesus katakan, suruh mereka pulang, karena di sini tidak ada makanan, tidak ada toko di sini untuk membeli makanan untuk mereka yang sekian banyak. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan, suruh mereka duduk, beri mereka makan dan minum. Dan apa yang terjadi? Murid Tuhan Yesus katakan, bagaimana Tuhan kita memberi makan sekian banyak orang? Tapi ada murid yang datang, oh di sini ada anak-anak kecil yang punya roti, 5 roti dan 2 ikan. Maka diambillah roti anak kecil itu, diambil, diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Roti itu di tangan Tuhan Yesus, dia menengadah ke langit dan dia mengucap syukur. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Di dalam mengucap syukur ada mujizat terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Sebabnya kalau mau mendapatkan mujizat, perbanyaklah mengucap syukur. Jangan mengeluh, jangan menggerutu dalam hidup ini. Tapi mari perbanyak mengucap syukur di dalam hidup ini, Bapak, Ibu, supaya mujizat terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, sedikit waktu lagi ya, bahwa pemazmur mengajari kita supaya kita mengucap syukur dalam hidup ini. Ya, kita jangan lupa. Ya, kita jangan lupa. Ada istilah katakan bahwa apa? Kacang lupa kulit, ya, ya gitu ya. Kacang lupa kulit. Kita jangan seperti gitu ya. Tapi pemazmur di sini katakan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu. Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita mau bersyukur, ingat kebaikan Tuhan, kasih setia dalam hidup ini, Bapak, Ibu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Saat ini kita terus mengalami kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Itu perlu kita mengucap syukur. Ya, pemazmur berkata di dalam Mazmur 136 ayat 3 dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu pemazmur ngajari kita untuk bersyukur kepada Allah di atas segala Allah, sebab kasih setianya. Ya, beberapa ayat ya, saya buktikan bahwa pemazmur itu mengajari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, Bapak, Ibu. Dikatakan bahwa Mazmur 136
6 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, Mazmur 107 ayat 1 sama lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Banyak ucapan syukur pemazmur ini. Iya, dia mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Kita tahu perjalanan Daud, Bapak Ibu. Tapi dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia ajari kita, mari kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Jadi itulah firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu bagaimana cara kita menghadapi masalah saat ini terjadi dalam kehidupan bangsa kita, dalam kehidupan kita. Karena semuanya mengalami, yaitu kita jangan mengeluh, kita jangan menggerutu, jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan pemerintah. Ya, jangan sekali-kali anak Tuhan, gereja Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Apa yang kita harus lakukan? Yaitu memiliki pengharapan, keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Ya, memiliki pengharapan. Ketika kita memiliki itu, kita memuliakan Tuhan. Dan itu dibenarkan Tuhan. Yang kedua, yaitu mengucap syukurlah di dalam segala kondisi, situasi, menyenangkan, tidak menyenangkan. Belajar mengucap syukur, lihat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Ubah semua cara pandang kita. Karena masa-masa ini adalah masa-masa persiapan hidup kita. Persiapkan hidup kita, persiapkan kehidupan rohani kita. Kalau kita menang di masa COVID-19 ini, saya percaya kalau ada lagi masalah di depan, pasti kita menang. Ada lagi masalah, pasti kita menang. Ada masalah, pasti kita menang. Kalau kita menang di masa COVID-19. Tapi kalau kita kalah di masa COVID-19, bagaimana nantinya di depan menghadapinya yang lebih lagi. Wow, puji Tuhan, itu firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, semua keluarga besar GKS Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian dalam anugerah-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur semua karena anugerah-Mu. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari angkat pujian ini. Anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa dari tahta-Mu membangkitkan rohku, semangatkan Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu buat kami di pagi hari ini. Bila firman-Mu terus membangkitkan kekuatan bagi kami, untuk kami boleh terus hidup di dalam pengharapan dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Itu yang membawa kami melihat dan mengalami pintu-pintu keajaiban, pintu-pintu mujizat dibukakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan dalam hati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, keluarga GKS Mahanaim, saya percaya di pagi hari ini kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ada dua perkara yang dapat kita belajar lewat pesan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang pertama, untuk kita bisa menghadapi situasi hari-hari ini. Yang pertama, miliki terus pengharapan kepada Tuhan. Dan yang kedua, terus memiliki hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Kedua hal ini membangkitkan kekuatan dalam kehidupan kita dan membawa kita untuk mengalami pintu-pintu mujizat Tuhan dibukakan bagi setiap kita. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah melayani kita di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri di dalam doa, beberapa hal kami sampaikan kepada jemaat Tuhan untuk beberapa waktu ke depan. Kemungkinan besar ibadah kita masih secara online, sebabnya mari terus dukung di dalam doa di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara agar pergumulan kita untuk COVID-19 ini bisa segera berlalu. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, khususnya bagi keluarga GKSI Mahanaim yang ada di Kota Pati, mari terus membawa persembahan saudara ke gereja setiap hari atau bisa melalui rekening yang sudah ada tertera di bawah ini, nanti bisa dilihat sehingga pekerjaan Tuhan di GKSI Mahanaim bisa tetap berjalan. Terima kasih buat para pelayan di pagi hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Mari satukan hati kita di dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Atas kuasa kehadiran-Mu yang membawa kami menikmati sukacita ketika kami memuji Tuhan. Berkati para pelayan-Mu yang sudah melayani setiap kami. Terlebih kebenaran firman-Mu yang boleh membangkitkan setiap kami. Sehingga kami percaya kami akan tetap memiliki kekuatan untuk melewati masa-masa yang penuh dengan pergumulan di hari-hari ke depan ini Tuhan. Doa kami dari tempat ini Tuhan, bersama dengan para pelayan-Mu mendoakan seluruh jemaat Tuhan di rumah-rumah. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka pada hari ini, kami percaya tangan Tuhan terulur untuk menjamah dan menolong tiap-tiap mereka. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan, Tuhan memberkati dalam studi mereka, Tuhan memberkati apapun yang mereka rencanakan, setiap keputusan yang mereka buat. Kami percaya Engkau Allah yang campur tangan di dalamnya. Hamba berdoa Tuhan memberikan perlindungan khusus bagi seluruh keluarga GKSI Mahanaim, bahkan bagi seluruh anak-anak Tuhan yang menonton, yang ikut menyaksikan ibadah ini Tuhan di seluruh kota ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih, doa kami terus buat bangsa kami dan kota kami, pemerintahan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat atas bangsa dan kota ini. Tuhan tetap campur tangan, Tuhan tetap berkarya dan bekerja dengan sempurna, sehingga bangsa kami akan keluar dari pergumulan penanganan COVID-19 ini, sehingga kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit Tuhan, yang mengalami sengatan daripada COVID-19 ini. Tuhan, mari jamah setiap mereka. Bila kuasa bilur Yesus memulihkan dan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Di rumah-rumah mereka isolasi mandiri, Tuhan berikan penghiburan dan pertolongan bagi mereka. Mereka yang dirawat di rumah sakit juga, Tuhan jamah mereka.
ada pengharapan dalam hidup mereka Tuhan. Segala roh maut yang mencoba mengikat mereka, kami patahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah roh kehidupan itu Tuhan berikan bagi setiap mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, ketika kami beraktivitas, Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini dengan menerima segenap berkat kerajaan-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Naikkan pujian, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dikasih karunia. Hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Yesus, Kau Allah yang berkuasa. Haleluya, terpuji Yesus berkuasa selamanya. Jemaat GKI Mahanaim. Amin.